Kita ke sorotan lain, Saudara. Penyidik Bareskrim Polri dijadwalkan memeriksa 8 tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Ini adalah pemeriksaan pertama sebagai tersangka sejak ditetapkan pada Jumat lalu. Pemeriksaan dijadwalkan pukul 10 pagi untuk kembali memeriksa 8 orang dalam perannya masing-masing. 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat pekan lalu adalah pejabat pembuat komitmen direktur perusahaan yang merenovasi gedung Kejaksaan Agung serta 5 pekerja dan 1 mandor. Kebakaran gedung Kejaksaan Agung pada tepatnya tanggal 22 Agustus yang lalu mengakibatkan 65 atau sebanyak 65 mobil pemadam kebakaran ini dikerahkan hingga bisa menghentikan kobaran api. Ada rekan kami Tifal Solesa di Bareskrim Polri yang memantau jalannya pemeriksaan 8 tersangka. Tifal, 8 orang yang akan diperiksa sudah hadir dan setelah pemeriksaan ada informasi mereka akan ditahan? Radi dan Paskalis dijadwalkan pada hari ini Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap 8 tersangka kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta Selatan. 8 tersangka ini dijadwalkan bakal diperiksa oleh penyidik di Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Umum pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Keterangan ini awalnya kami terima dari Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Verdi Sambo kepada sejumlah awak media belum lama ini begitu. Kami juga butuh konfirmasi kira-kira hal apa saja mungkin bakal didalami lagi atas pemeriksaan ke-8 tersangka ini, tapi yang jelas ini masih akan ada kaitannya dengan pendalaman kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung sebelum akhirnya nanti dari pihak penyidik akan menyerahkan berkas ini kepada jaksa penuntut umum lewat pelimpahan berkas tahap pertama. Ini untuk melengkapi berkas sebelum akhirnya bisa melanjutkan ke proses hukum ke tahap berikutnya. Seperti yang kita ketahui bersama juga pada tanggal 23 Oktober 2020 lalu dari pihak Mabes Polri didampingi dari pihak Kejaksaan Agung sempat menyampaikan keterangan pers terkait dengan hasil dari pemeriksaan terhadap jumlah saksi dalam total 64 saksi saat itu sejak awal ditetapkan proses penyidikan terhadap kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung ini sampai akhirnya ditetapkanlah ada 8 tersangka di situ. 8 tersangka ini kalau bisa saya bagi ada terdiri dari 2 kelompok begitu. Yang pertama terkait dengan kelompok faktor utama dan yang kedua terkait dengan kelompok faktor pendukung. Terkait faktor utama ada beberapa penjelasan juga yang sebelumnya sudah disampaikan dari pihak kepolisian terkait dengan penyebab utama dari kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung ini. Faktor utamanya kalau dari keterangan Dirtipidum Bareskrim Brigjen Verdi Sambo adalah para tukang yang melakukan kegiatan merokok saat berada di area kejadian perkara, tepatnya di Aula Biro Kepegawaian lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung. Kemudian puntung rokok tersebut diketahui dibuang di kantong plastik ataupun juga dibuang dalam kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya terdapat barang-barang ataupun juga bahan-bahan yang mudah terbakar. Itu faktor utama dari kebakaran ini yang kemudian alhasil dari pihak kepolisian menetapkan ada sejumlah tersangka di sini. Dari tukang ada 5 orang dengan inisial T, H, S, K, dan IS. Nah, dalam kegiatan tersebut ternyata diketahui tidak diawasi atau tidak dalam pantauan mandor yang harusnya berada di tempat saat itu. Karena itu pula pihak kepolisian juga menetapkan UAM selaku mandornya sebagai tersangka atas kelalaian tersebut. Itu untuk kelompok faktor utama. Sementara untuk faktor pendukungnya, mengingat dari kebakaran ini terjadi karena kegiatan merokok yang menjadi awal mula open flame atau nyala api terbuka tersebut didukung lagi dengan adanya cairan pembersih lantai yang lokasinya tidak berjauhan dengan tempat dibuangnya puntung rokok tersebut begitu. Nah, diketahui juga bahwa cairan tersebut tidak memiliki izin edar atau belum memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM begitu. Nah, alhasil kemudian ada 2 pihak. Satu dari pihak swasta dan juga satu dari pejabat pembuat komitmen atau PPK dari Kejaksaan Agung yang ditetapkan sebagai tersangka juga dalam kasus ini karena melakukan ataupun juga memiliki ataupun juga sudah menaruh begitu cairan pembersih lantai yang diketahui tidak memiliki izin edar, ditambah juga cairan tersebut memiliki unsur fraksi solar yang ikut menyulut
api membuat kondisi api semakin membesar di tempat kejadian perkara. Pendalaman kasus ini pun juga masih kami akan tunggu dari pihak kepolisian apa saja temuan barunya, tapi yang jelas bahwa proses ini masih akan tetap berjalan dan kita akan tunggu kapan proses penyerahan berkas perkara ini akan dilakukan dari pihak penyidik kepada jaksa penuntut umum. Hal lainnya juga masih kami tunggu konfirmasinya dari pihak kepolisian apakah dari ke-8 tersangka ini sudah ditahan atau belum. Sejatinya kalau kita merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diterangkan dalam pasal 21 ayat 4, disebutkan di sana bahwa proses penahanan terhadap tersangka ini sejatinya sudah bisa dilakukan apabila tersangka diancam dengan jerat pidana kurungan penjara minimal atau setidaknya 5 tahun. Nah, merujuk dari jerat pidana yang dialamatkan kepada 8 tersangka ini, yakni pasal 188 jungto pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mereka diancam dengan jerat pidana 5 tahun. Setidaknya mereka sudah memenuhi unsur bahwa mereka layak untuk ditahan. Tapi apakah mereka sudah ditahan untuk saat ini? Ini pun masih kami tunggu konfirmasinya dari pihak Bareskrim Mabes Polri. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Tifal Solesa melaporkan langsung dari Bareskrim Polri.